Ya, pemirsa Anda kembali lagi dalam Dialog Malam pada edisi kali ini bersama dengan Bang Fendi dan juga Bang Irsal. Saya Ya, ingin ke Bang Irsal. Bang Irsal, bagaimana Anda melihat kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi migrasi TV digital ini? yang pertama kita sebenarnya sudah melakukan sosialisasi sejak beberapa bulan yang lalu ya. Mhm. Kita datang ke daerah-daerah, hampir 10 daerah di seluruh Indonesia. Nah, dari interaksi kita dengan publik, dengan masyarakat khususnya, masih banyak mereka yang belum punya pemahaman yang benar tentang digital. Benar tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Fendi, Baik. sebagian ini nganggap, TV-nya internet karena ada kata digital kan. Iya, Jadi kata digital betul. itu kan identik dengan, hal yang berbau internet lah seperti itu. Mhm. Nah, terus kemudian ada yang berpikir, "Oh ini TV berlangganan," dan lain sebagainya. Ada yang kepikiran, "Oh ini musti ganti TV." Jadi, eee, banyak masyarakat yang belum paham benar tentang televisi digital. Nah, ini karena memang, sosialisasi yang belum masif ya, artinya kita baru memulai sosialisasi tahun, lalu gitu setelah, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Nah, maka di tahun 2020 ini kita 2021 ini berencana untuk melakukan sosialisasi yang lebih besar, begitu, yang lebih masif dengan, membentuk ada tim digital nasional nanti ya, yang, itu salah satunya adalah, ada KPI di sana Iya, untuk memberikan salah satu fungsinya gitu, untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat, melalui, cara yang lebih luas gitu, lebih masif gitu. Nah, nanti kita juga minta, penyelenggara atau lembaga penyiaran ikut turut serta memberikan sosialisasi itu. Karena memang, kita harus memberikan pemahaman dengan, penjelasan yang lebih simpel dipahami gitu kan. Jadi, ada istilah-istilah tertentu yang masyarakat itu tidak paham istilah-istilah teknis. Tetapi, kita memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan, cara yang lebih mudah dipahami, bahwa televisi digital ini bermanfaat untuk mereka, gambarnya jernih, kemudian, Hmm. apa namanya, siarannya lebih banyak begitu ya, lebih berkualitas, kemudian lebih canggih ya, hanya dengan mengganti, atau memasang set-top box gitu. Hmm. Set-top box yang harganya sekarang misalnya bisa dapat 100.000, 100 ribuan begitu ya. Nah, meskipun memang pemerintah itu punya kewajiban juga kan, kalau di dalam permen sebelumnya itu menjelaskan bahwa, pemerintah itu punya kewajiban untuk, menanggung atau memberikan, subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk Ya, bisa betul. mendapatkan set-top box. Nah, itu jaminan dari pemerintah itu juga penting agar masyarakat, bisa mengakses set-top box itu. Karena meskipun misalnya kita anggap murah, tapi buat, kelas masyarakat tertentu ini, juga cukup, berarti kan kalau 100 betul, ribuan itu. betul. Nah, ini yang juga harus didorong sehingga pemerintah, eee, berperan di dalam, pengadaan set-top box untuk publik begitu ya, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Mhm. Idealnya ASO ini kan, kurang lebih hanya, tinggal 2 tahun, kurang lagi ya, Bang Iya. Iqbal. Nah, idealnya kapan pemerintah harus, mendistribusikan set-top box yang dijanjikan akan disubsidikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, gitu? Nah, di dalam masa 2 tahun ini kalau bisa kita sebut ini kan critical point-nya gitu ya. Mmm. Ini masa yang sangat menentukan dari berbagai pihak gitu, dari, Betul. berbagai, stakeholder yang ada gitu ya. Nah, salah satu yang paling, menjadi, memegang posisi penting dan kunci pentingnya itu adalah isu tentang set-top box gitu. Mmm. Nah, set-top box ini menjadi sangat penting karena inilah cara untuk mengakses televisi digital. Betul. Nah, semestinya memang, pemerintah mulai sekarang itu, sudah berpikir secara lebih, fokus terhadap bagaimana mekanisme pengadaan set-top box gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya set-top box ini,
bisa menjadi manfaat ekonomi besar juga buat Indonesia. Anda bayangkan saja bahwa kita akan mengadakan set-top box dengan jumlah yang sangat luar biasa, Ya. bisa ratusan ribu gitu kan. Mhm. Nah ini kan jika dimanfaatkan atau apa namanya dikembangkan secara cukup baik, bisa mengembangkan industri lokal. Gitu. Ini Mmm. set-top box ini kan memerlukan banyak komponen. Mhm. Ya, komponen ini semestinya bisa didorong juga agar industri-industri lokal ini bisa tumbuh untuk memenuhi kebutuhan set-top box. Anda bayangkan saya bahwa kebutuhan set-top box ke depan ratusan ribu unit begitu yang harus diadakan, ini bisa menumbuhkan sektor apa namanya sektor ekonomi baru begitu bagi bisnis set-top box. Nah, ini kan harus didorong. Artinya di tengah suasana seperti ini, kita punya punya apa namanya, sumber baru untuk menggerakkan roda ekonomi. Akan lebih banyak tenaga kerja yang terlibat di sana Mmm. untuk, melakukan apa namanya, pengadaan set-top box. Nah, kemudian yang kedua adalah, eee, pemerintah juga mulai berpikir bagaimana, mekanisme pasar terhadap set-top box nanti, gitu kan. Misalnya soal harga, berapa harga yang range harga yang memungkinkan publik untuk mendapatkan itu. Kemudian data terhadap, penduduk dan masyarakat yang, apa, eee rentan atau masyarakat miskin yang harus diadakan oleh pemerintah, begitu. Nah, hal-hal seperti ini semestinya sudah, mulai harus berjalan sejak sekarang, gitu ya. Karena ini menjadi critical point khususnya pada pengadaan infrastruktur set-top box. Set-top box. Kalau kita ya silakan Mas. Oke, ke Bang Fendi. Bang Fendi berkaitan dengan waktu ASO yang kurang dari 2 tahun, dan hingga saat ini baru 12 kota yang dilelang MUX-nya nih. Apakah Anda optimis ASO ini berjalan dengan lancar? Eh, iya, kalau untuk terkait ASO digital sih kita harus optimis ya, bagaimanapun kita dukung pemerintah. Mhm. Akan tetapi itu sebenarnya 12 MUX itu sangat kurang, ditambahlah, ya kan. Diberikan juga kesempatan, seperti saya bilang tadi, bagaimana wujud diversity of content, diversity of ownership tersebut. Mhm. Berikan peluang sebesar-besarnya kepada para industri yang tidak hanya mau, itu poinnya ya, tapi mampu berinvestasi untuk MUX tersebut. Tadi seperti kata Bang Irsal mengenai set-top box, ya kan. Sebenarnya dalam hal pembagian set-top box tersebut, itu tidak hanya pemerintah berperan, tapi Iya, penyelenggara MUX juga harus diikutsertakan, Mmm. ya kan. Jadi mereka juga, kalaupun berapa jumlah yang dibutuhkan se-Indonesia ini, dibagi dengan pemerintah beserta penyelenggara MUX, mampu kok, ya kan. Makanya itu sebenarnya sama, hanya 12 MUX yang baru tadi berkaitan dengan set-top box, diperansertakan terhadap juga penyelenggara MUX. Mhm. Itu 12 MUX itu harus ditambah. Mmm. Diberikan juga kesempatan kepada, penyelenggara, yang mau dan mampu untuk berinvestasi sebagai penyelenggara MUX, ya kan. Jadi dan termasuk 12 penyelenggara MUX ini harus harus sebenarnya kalau kita lihat itu harus diberikan juga pembukaan lelang secara terbuka, ya kan. Jadi, saya yakin kok banyak juga termasuk ATSD juga siap kok anggotanya untuk menjadi sebagai penyelenggara MUX, Mmm. ya kan. Jadi diberi kesempatan dan untuk dalam hal set-top box juga penyelenggara MUX juga diikutsertakan. Supaya bagaimana, apa namanya, tujuan dari diversity of ownership itu tercapai. Pemerataan untuk demi wujudnya keadilan ya, seperti itu. Sama-sama mereka diberi kesempatan peluang usaha. Saya mendukung banget kata Bang Irsal tadi. Dalam hal set-top box, itu benar-benar membuka peluang industri baru di negara kita dan juga mengurangi tingkat pengangguran. Kita Mhm. bayangkan dalam hal COVID gini, banyak masyarakat yang benar-benar kena PHK ya Bang Irsal ya, dalam ya, sulitnya mencari kehidupan dan pekerjaan. Tapi dengan semakin cepatnya kita buat seperti ini, pemerintah mempersiapkan bagaimana tidak hanya dalam mempersiapkan industri, bagaimana juga menyalurkan. Itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Jadi, apa namanya,
secara lebih spesifik lah pemerintah untuk lebih mempersiapkan bagaimana mewujudkan ASO itu lebih ideal dan berkeadilan seperti itu. Oke, Bang Irsal sendiri, apakah Anda optimis dengan migrasi ini ketika pemerintah baru menyelesaikan proses simulkas di 12 kota? Ya, karena ini memang sudah menjadi target nasional, maka Harus pasti kita harus optimis, gitu ya. Ya, Ya, harus optimis meskipun ini pekerjaan yang membutuhkan ekstra tenaga, gitu. Ekstra tenaga, ekstra biaya, dan lain sebagainya, ya. Ini membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar. Maka dari itu yang paling penting adalah sinergitas dari stakeholder yang terlibat di dalamnya. Yang setuju. pertama adalah pemerintah, KPI, kemudian adalah industri. Nah, industri juga menjadi stakeholder yang paling menentukan. Ada hal yang industri itu bisa membantu sehingga percepatan ini bisa lebih kencang jalannya, gitu kan? Benar. Nah, melalui apa? Melalui misalnya infrastruktur, gitu. Kemudian membantu melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian publik harus diberikan penjelasan yang sangat clear, penjelasan yang mudah dipahami, sehingga Anda bayangkan saja nanti 2022 itu kalau sudah mulai analog switch off, semua TV analog padam. Jadi kalau tidak diberikan sosialisasi secara masif, tiba-tiba orang TV-nya di rumah padam, itu bikin chaos gitu kan. Berapa banyak orang yang akan kaget nanti, kenapa TV di rumah saya ini mati gitu. Iya, betul. Ya, orang bingung semua nanti, itu jadi chaos baru. Nah, jadi ini memang banyak aspek begitu, tidak hanya aspek teknologi saja, tetapi digitalisasi ini ada aspek ekonominya, kemudian ada aspek sosialnya, ya kan, ada aspek pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak aspek yang ada di sini. Oke. Maka kata kunci dari keberhasilan pada masa yang sangat singkat ini adalah bagaimana semua pihak itu sinergis, gitu ya. Artinya pemerintah kita dorong untuk membuka kesempatan secara adil kepada seluruh pemain industri penyiaran sehingga penyiaran nasional ini bisa tumbuh menjadi industri baru yang menguntungkan tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah. Oke. Saya ingin ke Bang Frendi lagi. Bang Frendi, selain tadi yang sudah disebutkan, adakah usulan lain dari ATSDI untuk membantu pemerintah agar proses ini berjalan dengan lancar? Untuk terkait mensukseskan ASO ataupun digital ini ya, tadi saya rasa sih udah banyak disampaikan oleh Bang Irsal. Tinggal bagaimana implementasi pemerintah mau mengikutsertakan, tidak hanya mereka mensosialisasikan, tapi pihak-pihak lain pun harus diperan sertakan, baik dari sisi industri, baik dari sisi KPI daerah atau pemerintahan daerah, baik juga dari sisi elemen masyarakat, ya kan? Benar itu kata Bang Irsal, jangan nanti tanggal berapa tadi, tanggal 2/11/2022 ya, itu tiba-tiba orang masih nonton TV analog, TV-nya mati. Bingung dia, kok bisa nih TV saya mati, kan jadi kacau jadinya kan. Saya ingat dulu waktu ada sosialisasi KPI di Jawa Barat ya waktu itu ya. Dari pimpinan Komisi 1 kalau tidak salah menyampaikan kalau nanti di tanggal 2 inti bahasanya kalau nanti di tanggal 2 November 2022 masyarakat tidak mengetahui tentang TV digital, itu kesalahan KPI. Oke. Ya, benar. Iya kan? Ya. Kalau kalian kurang dana, kita dukung anggaran. Bukan begitu Bang Irsal ya? Iya kan? Jadi saya juga kebetulan ada Bang Irsal di sini, saya juga memohonlah Bang kepada teman-teman di KPID, bersatu kalian, dorong KPI pusat, sertakan kami. Karena Bang, kalian yang mengerti daerah kalian. Menggunakan bahasa-bahasa sederhana itu penting. Yang penting pesannya itu sampai. Ya kan? Cara-cara untuk mensosialisasi itu kan masih lebih kreatif. Orang yang mengetahui daerah lingkungan mereka masing-masing. Oke. Ya kan?
Jadi elemen masyarakat, pihak kampus, mahasiswa diperan sertakan. Saya percaya kalau itu diperan sertakan, terwujudnya ASU itu sampai ke masyarakat, tersosialisasikan pasti sampai. Ya. Itu. Jadi itu bentuk sosialisasi yang ideal untuk menginformasikan televisi digital itu seperti apa kepada masyarakat, begitu ya Bang Fendi ya? Iya, karena bagi kita kan ini digital ini bukan keuntungan industri. Digital ini menurut saya ini adalah keberhasilan negara. Oke. Ya kan, keberhasilan kita wujudnya digital ini adalah suatu prestasi buat negara. Betul. Jadi semua merasa bertanggung jawab, ikut serta. Kita merasa terdorong, kita harus sampaikan ke masyarakat. Jadi semua pihak-pihak harus merasa terbebani untuk bagaimana mensosialisasikan digital itu sampai kepada masyarakat yang dari yang belum mengetahui akhirnya mengetahui. Ya kan? Seperti itu. Oke, apalagi Indonesia ini sudah tertinggal dari negara-negara tetangganya ya, negara-negara tetangganya sudah banyak yang beralih ke ketinggalan banget kita, Mbak. Wilayah kita lebih luas, tapi kita tertinggal, kan malu kali kita. Oke, betul. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada Dialog Malam kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.